untuk belajar bersama di kelas. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, satu anak memimpin kita adalah doa. Silahkan, Evan. Oke, terima kasih Evan. Silakan dulu. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan. Lagu kemerdekaan ini Ibu akan putar untuk anak-anak sambil menyanyi. Semua bangun berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambut berjanji satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambut berjanji satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Belajar tentang apa? Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah anak-anak, coba anak-anak bayangkan ada asisten yang bisa jawab pertanyaan anak-anak, bisa menjawab lagu favorit anak-anak, dan memang membantu mengajar di kelas. Kira-kira menyenangkan atau tidak seperti itu? Menyenangkan. Nah, ketika datang ke sekolah, anak-anak menyiapkan diri anak-anak, lalu bawa asisten. Itu asisten sudah bisa jawab semua pertanyaan. Kalau ibu guru bilang, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar coding, lalu anak-anak langsung membuka aplikasi atau asistennya anak-anak, lalu otomatis dia bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Kira-kira senang atau tidak? Senang. Senang, Oke anak-anak, kalau anak-anak senang, ibu mau kasih tunjuk anak-anak satu video tentang robot. Robot ini dibuat oleh siapa? Biasa ibu bilang manusia. Dibuat oleh manusia. Nah, ini ada satu robot, dia nama robot Sophia. Nanti dulu kasih tunjuk ya anak-anak. Oke. Yang di belakang yang lihat karena kita punya sedih ada error. Nanti setelah anak-anak kesini lihat baru ibu putar lagi sana. Yang di sini lihat duluan, setelah itu baru yang di sini. Sebentar nanti baru kuliah juga. Yeah. Hello, Jimmy. Sabar diulang ya. Yeah. Hello, Jimmy. Wow. Long time no see. You're on the show.
It has been exactly 575 days since I last saw you. We should sing something together. Got any songs in mind? Say Something by Christina Aguilera. Okay, I just downloaded it. I'm ready to sing. Say something, I really want you. I'm sorry that I couldn't get to you. Nah, anak-anak di sebelah lagi. Hello, Jimmy. Long time no see. I'm on the show. It has been exactly 575 days since I last saw you. We should sing something together. Got any songs in mind? Say Something by Christina Aguilera. Okay, I just downloaded it. I'm ready to sing. Say something, I really want you. I'm sorry that I couldn't get to you. Halo Sofia. Itulah hebatnya robot Sofia. Anak-anak sudah lihat? Sudah. Setelah ini anak-anak bisa lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini robot Sofia ini dibuat oleh manusia. Dia mirip dengan manusia atau tidak? Mirip dengan manusia. Bahkan dia diwawancarai masuk di televisi anak-anak. Jadi robot Sofia ini dia pergi diwawancarai oleh Zini. Yang tadi dia bilang, halo Zini. Dia diwawancarai oleh Zini, lalu dia bercanda dengan itu Zini saat ada dalam wawancara. Kira-kira dia pintar atau tidak? Pintar. Robot Sofia itu pintar. Kenapa dia pintar? Karena datanya telah dikelola oleh manusia. Program-programnya telah dimasukkan ke dalam robot tersebut sehingga ketika ada di dalam sesuatu robot itu anak-anak tidak bisa digunakan kalau program tidak ada di dalam. Jadi dia hanyalah spesies yang tidak ada fungsi kalau tidak ada program yang dimasukkan di dalam robot itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial dan manfaatnya. Setelah itu mengidentifikasi contoh pemanfaatan KA dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu membedakan peran sebagai pengembang atau programmer dan pengguna KA atau user. Yang berikut mengklarifikasi contoh aplikasi KA berdasarkan bidangnya. Lalu melakukan refleksi bagaimana KA bisa digunakan di kelas. Nah, Ibu mau tanya di anak-anak, pernahkah anak-anak menyuruh ponsel menjawab pertanyaan? Pernah kok? Saat anak-anak pegang HP, lalu anak-anak suruh ini HP ini dia jawab anak-anak pertanyaan. Pernah? Pernah. Mudah tidak? Mudah. Senang kosong deh saat Ibu kasih tugas, lalu sampai rumah anak-anak langsung buka di Google. Oke Google, Ibu pun pertanyaan begini, kira-kira ada jawaban begini. Pernah atau tidak? Pernah. Adakah yang belum pernah? Coba angkat tangan yang belum pernah pakai Google. Nah, anak-anak, HP ini jangan hanya pakai untuk nonton. Buka Google, kamu bisa belajar dari ini HP. Kebanyakan pakai HP buat apa? Makanya tidak pernah buka Google. Games. Pakai apa? Oh, pakai Cici. Yang lain? Oke, jadi Cici, Google, dan aplikasi sejenisnya itu adalah bagian dari AI atau kecerdasan artifisial.
Nah, anak-anak, coba anak-anak bayangkan bagaimana jika AI atau kecerdasan artifisial ini bisa membantu anak-anak memahami pembelajaran lebih cepat. Atau kita lebih sering jadi pengguna kecerdasan artifisial atau bisa jadi pengembangnya juga. Kira-kira menurut anak-anak ini bisa jadi pengguna atau pengembang. Pengguna itu adalah anak orang yang menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh manusia atau dibuat oleh orang lain. Itu dia punya nama apa? Pengguna. Dia punya nama apa? Pengguna. Kalau pengembang itu anak-anak adalah orang yang membuat robot atau membuat aplikasi-aplikasi AI. Itu dia punya nama apa? Pengembang. Kira-kira adakah yang mau jadi pengembang dalam sebuah aplikasi? Ada niat dia membuat aplikasi tertentu, misalnya games kah apa? Adakah yang pernah berpikir untuk membuat itu? Siapa yang pernah pikir untuk membuat aplikasi dia main game? Betul cocok buat aplikasi satu begitu. Pernah apa Zuan? Dion pernah tidak? Nah, anak-anak ternyata kita tuh bisa buat itu aplikasi. Jadi kita tidak perlu hanya menjadi pengguna atau pemain dalam game saja, tapi kita juga bisa buat toh. Nah, dia punya cara itu ada, dia punya cara itu kita memberikan data-data yang akurat, maka secara otomatis games tersebut akan dipermainkan dengan baik. Nah, karena itu sebelum kita melanjutkan, ibu mau kita bermain bersama. Contohnya, satu anak akan menjadi programmer atau yang membuat data kepada robot untuk melakukan sesuatu. Anak-anak yang bersedia, satu orang silakan maju ke depan. Satu persatu ya, silakan maju untuk dua orang, laki-laki satu dengan perempuan satu. Satu akan jadi robot, yang satunya akan menjadi programmer. Silakan maju Steven dan Dian. Oke, dia peraturan permainan seperti ini. Ketika programmer yang Dian ya, ketika programmer atau Dian ditepuk satu kali, maka robot maju satu langkah. Robotnya Steven ya. Jadi ketika Dian bilang tepuk satu kali, berarti robot maju satu kali. Kalau programmer bilang tepuk dua kali, berarti robot hadap kiri. Kalau tepuk tiga kali, berarti robotnya harus duduk. Kalau tepuk 4 kali, robot duduk sambil balik kanan. Bisa menghadap kanan. Tepuk 4 kali, robot duduk sambil hadap kanan. Kalau tepuk 5 kali, berarti robot melompat. Siap kok? Setelah Steven, anak-anak juga bisa coba bersama. Steven dan Dian silakan di depan sini saja. Silakan. Dian berdiri di sana. Robotnya Steven ya, dia di sini maju. Oke, silakan. Masih tepuk 2 kali kan? Tepuk 2 kali berarti masih tetap hadap toh. Ulang-ulang dari pertama. Kalau tepuk 2 kali berarti masih tetap hadap toh. Maka robot harus dengar perintah dari programmer, iya toh? Ulang. Oke, tepuk tangan dulu untuk robot Steven dan programmernya Diani. Adakah yang masih mau mencoba? Dion dan Karin. Silahkan. Diani. Silahkan, Dion yang jadi robot, Karin yang jadi programmer.
Silahkan maju Dion. Silahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk robot yang kedua. Adakah yang masih mau mencoba? Ada yang masih mau coba kok? Zidon silahkan. Zidon programmernya siapa, perempuan? Gladys dan Zidon. Silahkan Zidon maju. Silahkan Zidon jadi robot programmernya Gladys. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ibu mau tanya di anak-anak, apa itu kecerdasan artifisial yang kemarin ibu bilang di anak-anak itu? Ulang Juan. Oke, jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membuat komputer menjadi pintar, atau kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Iya toh? Nah, anak-anak, ada aplikasi-aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan, mengenali wajah, bahkan memberikan rekomendasi film atau lagu favorit. Contohnya di sini Google Assistant, Siri, YouTube, rekomendasi video. Nah, ada manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu dalam pembelajaran. Anak-anak, hello. Nah, dalam pembelajaran kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran kita di kelas. Contohnya Google Classroom. Anak-anak, saat ibu kuliah, ibu sudah menggunakan itu aplikasi yang namanya Google Classroom. Google Classroom itu ada aplikasi yang segala pembelajaran sudah dimasukkan ke situ. Lalu kita tidak perlu lagi membawa buku ke sekolah. Kita tidak perlu apa? Tidak perlu membawa buku ke sekolah. Karena apa? Karena pembelajaran bisa dilakukan melalui AI, aplikasi yang namanya Google Classroom. Jadi ketika kita ada di kelas seperti ini, anak-anak tidak perlu lagi membawa buku kalian. Kenapa? Karena cukup bawa HP saja, anak-anak sudah bisa belajar bersama dengan ibu di kelas. Bahkan materi-materinya pun ibu tidak perlu fotokopi, print, dan lain sebagainya untuk anak-anak belajar. Kenapa? Karena materinya sudah ada di HP anak-anak, di aplikasi Classroom itu. Kira-kira di situ begitu menyenangkan atau tidak? Datang di sekolah, anak-anak cukup bawa HP, lalu buka aplikasi Google Classroom, kita belajar bersama di kelas. Menyenangkan betul? Nah, guru-guru punya itu ada Google, ada Ruang Guru, aplikasi Ruang Guru. Jadi situ ibu guru bisa belajar di situ juga. Juga ada aplikasi Canva. Aplikasi Canva, anak-anak pernah lihat aplikasi Canva? Pernah? Kalian sudah pernah? Anak-anak lain pernah? Nah, ini ibu pengaplikasi Canva. Ini aplikasi Canva ini kita bisa pakai untuk mendesain. Contoh saat ibu mengajar pakai slide, baru-baru kita mata pelajaran coding pertemuan pertama, ibu pakai slide toh? Slide yang ada di papan itu anak-anak, ibu desain menggunakan aplikasi Canva. Jangankan desain materi pembelajaran, anak-anak memfoto yang itu jadwal piket itu, ibu pakai Canva. Coba anak-anak lihat di belakang. Jadwal piket itu ibu buat pakai Canva. Jadwal pelajaran juga buat pakai Canva.
itu barang yang gantungan orang ada main sejola, itu semua pakai kanva. Itu sebenarnya dia tidak pakai baju merah putih, tapi ibu pakai kanva, ibu edit, ibu ganti dengan baju warna merah putih supaya sesuai dengan anak SD itu. Nah, begitulah hebatnya menggunakan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu untuk aplikasi pembelajaran. Nah, ada juga manfaat untuk hiburan. Hiburan itu contohnya aplikasi Spotify. Anak-anak pernah nonton ada di aplikasi HP yang hiburan, untuk hiburan. Ada aplikasi TikTok filter. Pernah ada yang pakai filter TikTok kok? Pernah kok? Nah, itulah kecanggihan aplikasi atau filter wajah. Itu dibuat oleh manusia. Jadi saat kita menggunakan aplikasi TikTok filter wajah ini, kita muka yang awalnya gelap bisa jadi cantik. Apa lagi? Perempuan kira-kira pakai aplikasi, pakai fitur TikTok itu cantik atau tidak? Cantik toh? Bisa merubah keaslian kita. Nah, itulah hebatnya AI yang kehidupan manusia. Nah, selain itu ada untuk manfaatnya untuk kesehatan. Nah, saat kita sakit atau lain sebagainya, kita bisa menggunakan mengecek kesehatan kita secara online kepada dokter-dokter. Kita bisa buka aplikasi, kita bisa tanya, kita bisa konsultasi kira-kira kita tuh sakit apa. Kita bisa konsultasi online, bisa toh? Nah, itu baik untuk kita punya kesehatan manusia. Nah, selain dari aplikasi manfaat untuk kesehatan, ada juga untuk keamanan. Seperti yang kemarin baru-baru ibu sampaikan bahwa contohnya HP kita menggunakan fitur pengenalan wajah, toh? Ya. Jadi saat ini buka HP, orang lain tidak bisa buka ibu HP, toh? Karena apa? Karena ada fitur pengenalan wajah di sini. Nah, yang berikut itu ada CCTV pintar. Anak-anak, CCTV ini ada CCTV pintar. Jadi saat kita pergi kemana-mana lalu ada CCTV, supaya lihat CCTV, belum ada atau belum? Ada CCTV pintar. CCTV pintar itu dia bisa mendeteksi orang lain. Dia bisa tahu ini penyusup atau orang yang lalu-lalang. Ini orang pencuri atau bukan. Nah, CCTV pintar itu dia bisa mengenali. Hebat atau tidak kecerdasan artifisial? Hebat. Nah, itu dibuat oleh manusia dan meniru kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan kita anak-anak ada yang pengembang atau produser, lalu ada pengguna atau user. Pengembang dia bernama produser. Dia bernama apa? Produser adalah orang yang membuat chatbot, melatih robot atau menciptakan filter media sosial. Itu dia bernama pengembang. Dia bernama apa? Pengembang itu dia bisa buat apa? Chatbot, melatih robot. Dia juga bisa menciptakan filter media sosial. Itu dia bernama apa? Tadi bilang Pengembang adalah orang yang buat Jadi orang yang buat filter itu dia bernama apa? Pengembang. Lalu ada pengguna atau user. Pengguna atau user itu dia biasa sama seperti kita. Kalau kita tidak menjadi pengembang, maka kita adalah pengguna. Contohnya kita sering pakai Google Translate, kita sering pakai filter AI, pakai fitur pengenalan wajah, ya toh? Iya. Halo. Hai. Oke, semua berdiri, kita mau ice breathing dulu. Biar anak-anak sendiri. Ice breathing apa? Dion. Tepuk semangat Dion di sini. Silakan Dion, masih di depan sini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding
bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial adalah apa? Teknologi yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kecerdasan artifisial ini bisa mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Ada dua peran dalam kecerdasan artifisial, yaitu yang pertama pengembang atau yang menciptakan kecerdasan artifisial, dan pengguna atau orang yang memakai kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, guru bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran yang lebih seru dan efisien. Nah, ketika guru menggunakan kecerdasan artifisial, contoh membuat permainan-permainan yang bersifat AI, anak-anak bisa belajar lebih bagus toh, lebih senang toh? Ya. Ketika guru menggunakan AI. Nah, Ibu kasih tugas di anak-anak masing-masing tuliskan satu ide bagaimana memanfaatkan AI di kelas. Ibu ulang satu kali, tuliskan satu ide bagaimana memanfaatkan AI di kelas. Tugas ini dikumpulkan minggu depan.